Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, ini kita mencoba eh, bagaimana membahas tentang kemasan UMKM. Nah, dari awal tuh kita bicara masalah layanan foto produk. Nah, ini foto ini juga sangat penting ya Bapak Ibu dalam kemasan. Jadi kita mencoba nanti juga bagaimana kita mengajarkan Bapak Ibu supaya bisa paling tidak dengan handphone aja juga bisa membuat foto produk yang menarik ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, apakah itu kemasan itu apa? Nah, kemasan itu adalah wadah yang utamanya adalah untuk melindungi fisik dari produknya Bapak Ibu. Nah, ini kemasan. Nah, ini faktanya tentang salah satu kemasan ya, misalnya rengginang. Nah, kalau Bapak Ibu lihat seperti ini di Jepang, itu kemasannya sangat menarik ya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan produk-produk di luar itu kemasannya sungguh menarik. Walaupun mungkin rasanya lebih enakan punya kita lah dibandingkan dari produk-produk mereka. Tapi justru mereka menang di kemasannya. Jadi orang menarik. Jadi kalau dibuat jadi oleh-oleh atau buah tangan juga kayaknya lebih menarik yang apa kemasan mereka gitu ya. Nah ini produk-produk luar yang sudah beredar juga nih kayak sambal hijau. Ini kemasannya menarik-menarik Bapak Ibu. Jadi kelemahan kita itu di kemasan juga teman-teman UMKM itu bagaimana kita merubah gitu konsep mindsetnya kemasan itu tidak hanya sekedar aja ya Bapak Ibu. Nah ini pertarungan kemasan ya misalnya yang sebelah kiri ini kan belum dikemas tuh biasanya UMKM kita kan kebanyakan yang produknya dikemas plastik gitu ya. Nah kalau yang sebelahnya sudah dikemas dengan menarik. Tentu memang kita harus melihat dari pasarnya juga ya, marketnya juga. Kita mau pasarkan di mana produk kita. Kalau misalnya ditaruh di yang middle ke bawah, mungkin yang sebelah kiri yang plastik aja cukup karena dia patokannya dengan harga ya Bapak Ibu. Tapi kalau ditaruh di supermarket, minimarket, nah mungkin orang lebih tertarik produk yang sudah dikemas seperti yang di sebelah kanan. Jadi mereka lebih yakin dan percaya dengan kemasan yang lebih representatif ya, lebih higienis, lebih lebih bisa dipercaya. Nah, kemasan itu juga ada dasar hukumnya, ini kita nggak usah bahas. Ini udah pasti harus kita ikuti. Nah, apa itu kemasan pangan? Bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Nah, ini Bapak Ibu kemasan itu ada berbagai macam. Nanti kita juga akan bahas. Paling tidak Bapak Ibu bisa punya gambaran. Ragam kemasan berdasarkan sumber bahan. Nah, kemasan alami. Nah, ini yang juga banyak kita temukan kalau di pasar-pasar tradisional adalah kemasan yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan tanpa mengalami proses atau tidak mengalami perubahan sifat atau karakteristik dasarnya. Seperti misalnya kalau tempe dibungkus daun pisang biasanya itu kan atau keranjang apa kayak tahu Sumedang itu dari apa namanya keranjang bambu ya. Nah, kalau kemasan buat tuh memang kemasan yang langsung dibuat oleh manusia atau mesin atau pengemas. Nah, jenis-jenis kemasan itu ada beberapa yaitu kemasan kontak atau primer. Jadi kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus produk yang dikemasnya itu ya Bapak Ibu. Jadi produk Bapak Ibu itu langsung dikemas di dalam kemasan itu jadi bersentuhan langsung dengan kemasannya. Nah, kemasan sekunder yaitu fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan atau melindungi kemasan kontak. Nah, diantaranya seperti ini Bapak Ibu yang seperti botol ini sudah dikemas, tapi karena ini untuk oleh-oleh, dia bikin kemasan untuk 3 botol misalnya. Jadi itu ada kemasannya lagi ya. Jadi dibuat semenarik mungkin. Jadi itu bisa membantu penjualan yang mungkin orang tadinya cuma beli satu, nih dengan adanya kemasan 3 itu mungkin langsung terjual dengan 3 botol ya. Nah ini juga ada berbagai macam kemasan sekunder. Nah, ada lagi kemasan tersier namanya, menyimpan atau pengiriman atau sebagai pelindung selama pengangkutan. Nah, ini juga diperlukan waktu pengiriman barang, jadi jangan sampai produk kita tuh rusak dalam pengiriman. Nah, ini kadang-kadang juga teman-teman UMKM
kurang memperhatikan ini. Misalnya saya juga suka sering menerima misalnya sampel produk dari teman-teman, mungkin dia bungkusnya sudah benar misalnya pakai botol, misalnya sih kirim sambal. Tapi tetap sampai di kita tuh berminyak-minyak, misalnya ada yang bocor. Nah, itu juga harus dipikirkan tuh bagaimana supaya kita mengirim produk ke konsumen itu diterima dengan baik dan benar ya. Nah, bisakah informasi produk sampai ke konsumen dalam kalau kita kemasannya seperti ini kan nggak ada informasi apapun kan? Nah ini juga pasti orang mungkin kalau yang sudah mengenal produknya mungkin lihat tuh ini apa nih produknya. Tapi dengan begini orang juga akan ragu ya. Ini produknya siapa? Ini apa? Isinya apa? Nah itu mungkin akan susah untuk menjualnya. Nah pengaturan label pangan menurut undang-undang. Jadi juga definisi label pangan itu adalah label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam ditempelkan pada atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Nah, ini label pangan ini juga kita harus menguasai ya Bapak Ibu. Nah, daya tarik pada sebuah kemasan itu daya tarik visual dan daya tarik praktis. Nah, daya tarik visual itu desain, bentuk, merek, jenis huruf, tata letak, warna. Nah, ini juga akan membantu mempromosikan produk Bapak Ibu. Misalnya kalau kita lihat di rak-rak, misalnya di minimarket atau di hipermarket atau dimanapun, akan bersaing kan karena banyaknya produk. Nah, kalau kita punya desain yang menarik, bentuknya yang lucu gitu kan akan menarik mata, eye catching gitu ya. Nah, itu juga akan membantu mempromosikan produk Bapak Ibu. Jadi langsung menarik konsumen untuk pengen tahu. Nah, kalau ini daya tarik praktis yaitu kemudahan ketika kemasan di display, dibawa dan dibuka. Nah, ini juga memperhatikan apa namanya? Kepraktisan ya. Kalau kita membeli sesuatu itu kan kalau ribet bukanya misalnya kayak sampo yang saset itu misalnya. Kalau kita bawa pergi ternyata kita nggak bawa gunting, sementara dia nggak ada apa namanya tuh yang bekas untuk kalau kita sobeknya itu tuh nggak ada, nanti kan repot kita motongnya kan. Tapi kalau dengan sudah disediain ada tempat sobekannya disobek di situ, nah akan memudahkan. Itu juga salah satu bentuk daya praktis. Nah, fungsi kemasan itu adalah untuk mewadahi produk selama distribusi, melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk, sarana informasi dan iklan, memberi kenyamanan bagi pemakai. Jadi itu adalah fungsi kemasan. Nah, tujuan dari pengemasan itu adalah meningkatkan keuntungan atau laba, meningkatkan volume atau nilai jual, memenangkan persaingan, mengikuti mode atau tren, kemasan mempertahankan kualitas, mencegah pemalsuan. Nah, ini adalah tujuan dari pengemasan ya Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama. Nah, mampu memberi nilai tambah benda yang berada di dalamnya. Nah, kalau sudah dikemas seperti ini, harganya pasti akan lebih mahal Bapak Ibu. Jadi orang melihat kemasannya aja sudah, wah ini kayaknya lux ya. Jadi buat kita ngasih oleh-oleh ke orang juga kayaknya, wah ini juga berharga gitu kesannya. Nah, kemasan sangat berperan penting dalam mendongkrak kualitas produk dan pemasaran. Nah, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, konsumen membeli sesuatu secara spontan karena melihat kemasannya yang menarik. Lebih lanjut, dengan kemasan yang baik akan membuat sebuah opini di konsumen bahwa produk pangan hal tersebut diolah melalui mekanisme pengolahan yang sangat baik dan higienis. Jadi itu mencerminkan juga produknya ya Bapak Ibu. Dari kemasannya orang bisa menilai, oh ini ternyata dikelola dengan baik nih. Jadi nggak takut orang makan produknya kita ya. Nah ini pembeda ya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat seperti ini semua sama begitu. Tapi kalau kita lihat seperti ini pasti ada yang menarik kan Bapak Ibu ya. Jadi ada berbeda gitu. Kalau dia sama semua kita kan mungkin nggak terlalu memperhatikan. Tapi kalau dia berbeda sendiri, nah kita akan tertuju pada hal yang berbeda seperti domba yang berwarna merah itu ya Bapak Ibu. Nah ini juga Bapak Ibu kalau perhatikan kaleng-kaleng apa namanya minuman misalnya itu juga kalau dia berbeda sendiri kan akan lebih mencolok. Nah ini juga kemasan yang botol Coca-Cola ya Bapak Ibu kalau dari perhatikan dari zaman dulu sampai sekarang begitu kita lihat botolnya udah pasti ini Coca-Cola. Atau kita melihat botolnya teh sosro gitu kan kita udah pasti hafal oh ini pasti teh sosro. Jadi kita udah tahu
persepsi di benak kita tuh kita ngelihat produk ini, kemasan ini tuh udah pasti, oh ini pasti merek ini gitu loh. Atau kita mencari produk misalnya di dalam supermarket, kita udah punya gambaran, kita akan mencari produk minuman misalnya teh botol itu kan kita udah pasti tahu bentuknya seperti apa ininya. Jadi kita akan lebih cepat apa namanya mengenali gitu ya. Nah ini inovasi kemasan ya Bapak Ibu dibikin seperti ini. Nah ini juga jadi buat kemudahan. Nah, pengertian pengemasan produk hortikultura. Pengemasan produk hortikultura adalah suatu usaha menempatkan produk segar ke dalam satu wadah yang memenuhi syarat sehingga mutunya tetap atau hanya mengalami sedikit penurunan pada saat diterima oleh konsumen akhir. Dengan nilai di pasar yang lebih tetap tinggi dengan pengemasan komoditi dapat dilindungi dari kerusakan, benturan mekanis, fisik, kimia, dan mikrobiologis selama pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran. Bagaimana rupa pengemasan produk hortikultura? Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat di supermarket atau yang pasar modern itu sudah dikemas seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi terlihat lebih higienis ya dan juga lebih apa namanya meyakinkan kita bahwa produk ini produk yang baik. Nah, seperti ini Bapak Ibu lihat kemasannya. Dibandingkan kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional kemasannya tidak ada, jadi kita dibungkus seperti apa gitu. Nah, kalau dibungkus seperti ini kan harganya akan lebih mahal ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu perhatikan kemasan menarik dan lucu ya. Nah, ini juga pakai daun. Ini juga yang masih kita temukan ya. Sebentar ada yang join, terlambat mungkin. Sebentar saya coba terima dulu ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Saya sekarang coba tes lagi. Presentasinya masih kelihatan ya? Nah, ya. Saya dibantu ya, saya soalnya kan nggak bisa lihat, saya cuman di laptop saya presentasinya apakah terlihat gitu ya. Nah ini juga kemasan-kemasan yang lucu-lucu gini harganya juga akan lebih meningkat ya Bapak Ibu. Jadi kita dengan mengemas itu juga meningkatkan nilai jual dari produk kita. Nah minimal apa saja yang harus dicantumkan dalam kemasan. Nah ini juga penting ya Bapak Ibu. Jadi di dalam kemasan itu tidak hanya sekedar kemasan, juga kita harus mencantumkan labelnya ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini merek dagangnya juga harus dicantumkan, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, itu juga harus dicantumkan. Nama produk, tuh, keterangan tentang halal misalnya, izin edar yang berkesesuaian, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, kode produksi. Nah itu harus wajib ya Bapak Ibu dengan ditentukan PIRT misalnya atau MD atau POM itu juga pasti ini harus dicantumkan ya Bapak Ibu di kemasan kita tuh harus ada minimal informasinya ini harus ada. Nah, nanti ada lagi yang tambahan ya, misalnya informasi tambahan dalam kemasan itu misalnya seperti informasi nilai gizi, misalnya barcode, kode produksi, saran penyimpanan, misalnya disimpan di tempat kering, hindarkan sinar matahari langsung, misalnya. Saran penyajian akan terasa lebih nikmat bila disajikan setelah dipanaskan terlebih dahulu atau dingin lebih nikmat. Saran membuka kemasan juga buka di sini atau tanda gunting misalnya. Saran peringatan khusus. Nah, definisi pengawasan itu merupakan salah satu cara dalam proses penyediaan makanan yang baik dan higienis agar pada saat sampai di konsumen masih dalam keadaan baik. Nah, ini juga diperhatikan ya Bapak Ibu. Kita kadang-kadang UMKM kita nih masih ada yang standarnya itu belum bisa memenuhi masalah higienitasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, harus cara pengawasan baik itu harus memakai sarung tangan plastik ya Bapak Ibu, apalagi makanan. Apalagi di saat COVID seperti sekarang ini, semua orang takut memakan sesuatu atau produk yang mereka ragu nanti masalah higienitasnya ya. Kalau misalnya jangan sampai nanti tertular misalnya COVID atau apa ya. Jadi masalah kebersihan itu sekarang sangat vital ya. Nah itu yang harus ditingkatkan oleh teman-teman UMKM yang berproduksi di bidang makanan.
memakai penutup kepala. Nah, ini juga gunanya adalah jangan sampai nanti di kemasan atau di dalam produknya Bapak Ibu itu ada rambut atau apa. Nah, itu juga akan mengurangi masalah higienitasnya. Nah, periksa kembali kemasan yang akan dipasarkan. Jadi sebelum ini quality controlnya kemasan itu juga harus dicek lagi ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan seperti ini. Ini kebanyakan seperti ini. Teman-teman kita memproduksi makanan tuh masih ada yang seperti ini. Nah, ini yang harus dihindari Bapak Ibu ya. Menyentuh langsung misalnya produk makanan yang akan diolah. Nah, ini juga taruh makanan di bawah nih. Ini kayaknya mau dimasak atau di oven ya. Nah, hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu, masalah kebersihannya. Nah, ini juga nih, ya kan, contoh praktek produksi pangan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam cara produksi pangan yang baik. Ini juga kalau orang lihat jadi nggak berani tuh Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus memperhatikan itu kaidah-kaidah cara memproduksi pangan yang baik. Nah, keuntungan dari pengemasan itu melindungi makanan. Bentar saya ada yang join lagi kayak saya harus terima dulu. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Melindungi makanan dari kontaminasi kimia dan mikroba, misalnya oksigen, penguapan air, dan cahaya. Tipe pengemas yang digunakan merupakan tolak ukur penting yang mempengaruhi daya tahan atau umur makanan. Jadi itu sangat mempengaruhi juga daya tahan dari produksi makanan yang kita buat. Tujuan dari pengemasan itu menambah nilai, memperbaiki penampilan, mencegah pemalsuan, mengikuti model atau tren ya Bapak Ibu. Kayaknya ada yang join lagi ya. Bentar. Oke, saya lanjutin. Nah, ini ragam kemasan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat bermacam-macam. Oke. Nah, ini juga kita perhatikan kaleng-kaleng yang sudah dibuat. Sekarang sudah lebih menarik ya Bapak Ibu kemasan-kemasan. Nah, bagaimana rupa dan kemasan produk setelah dikemas nih? Bagaimana rupa dan kesan produk setelah dikemas? Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau yang sebelah kiri ini kan yang belum dikemas. Yang sebelah kanan yang sudah dikemas. Nah, mungkin Bapak Ibu akan memilih yang mana? Pasti Bapak Ibu milih yang sudah dikemas dengan baik dan rapi gitu kan. Jadi kesannya lebih terjamin ya. Kalau yang sebelah kiri tuh cuma dikasih plastik gitu aja kan atau standing pouch, tapi tidak ada data informasi yang bisa kita peroleh dari kemasannya itu. Nah, ini juga komoditi pisang. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau kemasannya seperti ini kan lebih menarik kan. Jadi ada eye catchingnya juga. Ini kemasan yang produk yang mungkin sebagian teman-teman UMKM belum berpikiran sampai ke sana. Memang kita menyesuaikan juga dengan marketnya ya, pasarnya siapa. Soalnya kemasan ini tergantung juga dengan budget nantinya Bapak Ibu. Jadi kita mau mainnya pasarnya di mana, di menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, itu yang juga kita harus pertimbangkan. Jadi yang pertama tuh harus kita tentukan dulu kita marketnya siapa dulu. Soalnya kalau yang dikemas dengan bagus dan rapi seperti itu, biasanya kalau orang itu lihat, oh udah berpikiran mahal duluan dia. Harganya, wah ini pasti mahal. Tapi adalah kadang-kadang juga tidak terlalu mahal sebetulnya. Cuman ya itulah persepsi dari konsumen ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga komoditi singkong ya. Ini kalau singkong seperti ini yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan yang sudah dikemas, kayaknya kan pasti juga harganya akan lebih jauh lebih mahal yang sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga yang sesudah dan sebelum ya Bapak Ibu perhatikan. Jadi kemasan itu membuat menarik. Jadi kalau kemasannya sudah menarik orang kan pengen tahu, pengen coba. Tapi kalau kemasannya nggak menarik, tidak jelas nih apa sih, nah pasti mereka sudah lewat aja ya. Apalagi kalau misalnya di online ya Bapak Ibu. Kalau di online itu memang foto itu sangat mempengaruhi. Nomor satu yang kita lihat kan adalah foto biasanya kalau kita browsing-browsing ya. Kalau kita lihat baik di marketplace atau di sosial media atau dimanapun, kalau kita nyari produk pasti kita ngeliat fotonya dulu. Kalau sudah tidak menarik kita nggak bakalan klik biasanya. Nah ini juga ya Bapak Ibu perhatikan. Nah ini yang sebagian besar masih seperti ini, kita kebanyakan dikemas seadanya gitu ya. Tapi kalau udah dikemas dengan rapi, bagus gitu, akan lebih baik dan mungkin juga harganya akan jauh lebih
bernilai dibandingkan dengan plastik biasa. Ini juga seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau kita kemas seperti dengan standing pouch yang dikasih stiker gitu, yang langsung misalnya full gitu, akan lebih percaya orang dibandingkan cuman plastik dikasih tulisan gitu ya. Nah, ini juga commodity fashion. Nah, fashion ini kalau kita baby taku ini, kita lihat yang sebelah kanan yang sudah dikemas dengan rapi, bagus, seperti itu nilainya juga akan lebih tinggi ya Bapak Ibu. Dibandingkan cuma dengan pada plastik aja. Ini juga gitu ya. Jadi kalau dikemas dengan mewah gitu, kesannya harganya juga akan meningkat, bisa 2 kali lipatnya itu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga commodity fashion. Ini juga kemasan, kalau bajunya cuma diplastikin gitu dibandingkan dikasih tas yang ini, mungkin beda-beda sedikit harganya, tapi kan bisa 2 kali lipat tuh harga penjualannya. Misalnya kita modalin tasnya berapa, misalnya kan kemasannya dibandingkan plastik gitu. Di situ nilainya akan berbeda. Nah ini juga kentang juga seperti itu Bapak Ibu. Dibandingkan cuma standing pouch kasih stiker sama yang sebelah kanan yang dikemas, ini udah seperti yang kayak pabrikan ya. Jadi orang akan lebih yakin dan percaya biasanya yang sudah dikemas rapi dan bersih. Ini juga Bapak Ibu contoh-contoh ya. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa lihat komoditi kacang. Biasanya kita kalau UMKM pasti yang seperti yang sebelah kiri nih yang masih standing pot dikasih stiker biasanya. Ya memang tergantung ininya juga sih. Kalau kita belum punya anggaran untuk meningkatkan dan kita juga pasarnya juga bukan yang dituju gitu, nah nanti percuma. Jadi kalau kita harus lihat pasar dulu siapa marketnya gitu kan. Nah ini juga komoditas beras atau ketan ginang. Nah ini juga Bapak Ibu ya. Kalau yang sebelah kanan mungkin bisa jadi oleh-oleh tuh Bapak Ibu. Kita ngasih orang oleh-oleh kesannya juga berharga ya. Kalau dikemas dengan rapi dan baik itu jadi lucu gitu kan. Nah ini juga adalah contoh-contoh komoditas yang dikemas dengan rapi dan benar dan harganya juga akan lebih meningkat. Nah, perubahan kemasan terhadap penerimaan pasar, pojok rakyat. Jadi kemasan ini sangat menentukan ya Bapak Ibu. Jadi orang pertama kali yang dilihat produk kita itu bukan rasanya dulu, memang kan nggak tahu rasanya kan. Pertama kita lihat segitu banyaknya produk, pasti lihat kemasannya dulu. Setelah itu baru kita coba kan rasanya, kalau menarik terus kita coba rasanya baru ketahuan belakangan. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Teknologi telah membuat kemasan berubah fungsi. Dulu fungsi kemasan itu hanya melindungi apa yang dijual. Sekarang fungsinya tidak sekedar melindungi, tapi kemasan dapat menjual apa yang dilindungi dan yang lain. Kemasan bukan lagi sebagai pelindung, tapi harus dapat menjual produk yang dikemasnya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Nah, ini sebelum ini kita juga, saya mau kasih lihat ada video yang bisa kita nonton sebentar. Jadi ini ide-ide kreatif juga. Sorry Bapak Ibu, tadi kepencet keluar. Sekarang saya coba uh, videonya ya. Apa bisa kelihatan Bapak Ibu?
Oke, baik Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu mungkin boleh dibuka ya videonya kita biar saling kenal. Bapak Ibu videonya boleh dibuka. Bisa saling berkenalan, mungkin produknya apa, mungkin boleh diceritakan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Halo, Assalamualaikum Bu Imas, apa kabar Bu? Sehat? Yang, ya, oh iya. Gimana Bu, yang kemarin transaksi udah beres Bu? Udah. O- Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Eh, Mbak Ria, mungkin bisa dibantu Mbak Ria. Halo Mbak Ria. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini sebelumnya kita kalau tidak ada pertanyaan mengenai kemasan, jadi kita tuh ada program yang bikin apa namanya iklan promo jualan produk UMKM tuh berame-rame ya bersama-sama ya. Jadi kita setiap minggu itu memposting minimal 2 produk teman-teman UMKM yang kita pilih untuk dipromosikan di sosial media kita masing-masing ya Bapak Ibu. Mungkin saya coba coba mungkin karena sini ada yang baru, mungkin kalau ada yang mau berminat ikut boleh saya pandu, saya bantu ya, saya coba share dulu tentang sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan belum? Kelihatan ya. Nah, ini kita adakan arisan promo iklan berjamaah produk UMKM di sosial media ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah berlangsung ini yang ke minggu ketiga ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap minggu itu kita dapat 2 produk yang kita coba tawarkan ya. Jadi kita pilih dari teman-teman yang sudah bergabung itu ada 10 orang kalau nggak tidak salah yang sudah bergabung. Jadi nanti bergantian ya Bapak Ibu. Nanti produknya kita pilih ya siapa duluan yang diiklankan ya. Yang sudah siap kita iklankan. Nah, kategori produk yang kita iklankan itu ada kuliner, food and beverage, dan frozen food. Ada fashion, aksesoris, dan craft. Ada herbal, kecantikan, dan kesehatan, dan jasa ya Bapak Ibu. Ini juga yang produk-produk yang kebanyakan teman-teman UMKM. Nah, ini juga saya kasih gambaran sedikit di Shopee itu dan di Tokopedia di marketplace ya yang kalau dilihat datanya itu penjualan terbanyak itu sebenarnya kalau dilihat di sini adalah perawatan kecantikan itu nomor 1 ya Bapak Ibu. Nomor 2-nya itu perlengkapan rumah tangga. Jadi ini maksudnya saya memberikan gambaran bahwa di online itu kebanyakan orang berbelanja di 2 marketplace ini adalah ini nih Bapak Ibu ya, bisa dilihat di situ. Nah, di sini juga perawatan kecantikan itu apa aja ya, masih bisa dilihat. Ini maksudnya data bagi teman-teman UMKM ini kan karena kebanyakan teman-teman kita itu banyaknya di kuliner ya Bapak Ibu. Nah, saya memberi coba gambaran yang lain selain kuliner juga banyak sebenarnya. Jadi kita sebenarnya juga setiap Sabtu itu ada mengadakan workshop ya Bapak Ibu. Itu membuat produk-produk yang di luar kuliner, biasanya sabun, skincare atau kita bikin apa ecoprint biasanya. Nah, nanti hari Sabtu besok
kita bikin skincare ya, yang serum wajah untuk eh, yang lebih alami ya Bapak Ibu ya. Jadi itu memang kalau yang itu berbayar. Kalau setiap hari Sabtu itu kita ngadain workshop yang berbayar, itu dengan bahan-bahannya juga kita kirimkan ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Nanti kita prakteknya bareng-bareng ya Bapak Ibu. Nah ini juga kalau kita lihat penjualan gitu yang sekarang tuh meningkat ya Bapak Ibu. Jadi makanya kita mencoba membantu teman-teman UMKM itu bisa jualan di online gitu loh. Jadi belajar gitu menjual produknya itu seperti apa. Jadi sekarang tuh yang penting tuh bisa jualan dulu Bapak Ibu ya. Jadi nggak bikin produk dulu. Kalau bikin produk tapi nggak bisa jualnya percuma. Jadi mendingan kita harus belajar dulu bagaimana bisa ngejualinnya nggak gitu loh. Nah itu yang coba kita lakukan ya Bapak Ibu, bersama-sama belajar, berkolaborasi, bersinergi di sini. Nah ini juga kalau kita perhatikan sosial media yang banyak digunakan itu kan platformnya adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, misalnya Instagram. Nah ini kan rata-rata kita punya nih kalau sosial media seperti ini. Nah ini juga nanti akan saya coba bagaimana produk-produk yang sudah kita iklankan itu nanti saya bikinkan YouTube-nya juga, nanti di posting di YouTube ya kita di UKM channel itu. Nanti produk-produk yang sudah diiklankan itu nanti dirangkum jadi satu, kita bikin semacam video marketingnya gitulah. Nanti kita posting di channelnya kita. Nah ini biasanya kita kasih seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang baru-baru, kalau yang sudah lama sudah tahu ya. Jadi kita kasih frame gitu supaya eh, menarik gitu. Jadi playernya tuh ada frame-nya seperti ini misalnya kan, terus dikasih fotonya yang menarik, yang bagus gitu, nama produknya, harganya, kirimnya dari mana, deskripsinya, nomor kontak ordernya, WA-nya Bapak Ibu sendiri ya. Nah, ini salah satu contohnya, ini adalah produk kaos yang kita bikin ya buat komunitas kita. Ini kita jual juga. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini deskripsinya. Nah, ini juga sosial media yang biasanya Bapak Ibu punya apa, misalnya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp group atau apa aja. Nah, itu kan juga pasti ada waktu-waktu yang bagus untuk kita memposting yang kapan yang dibaca sama orang ya. Misalnya kayak di Facebook yang bagus itu adalah hari Rabu misalnya, jamnya kan itu ada jam 11 sampai 12 atau jam 1 sampai jam 2 ya. Jadi ada prime time-nya itu kapan. Nah, itu juga kita belajar bersama-sama. Nah, ini di Instagram juga dari jam 10 sampai jam 12. Nih, ada harinya juga yang prime time itu kapan. Jadi kita bersama-sama, Bu. Jadi kita mempostingnya nanti bareng-bareng, misalnya Kamis ini kita nanti produknya siapa. Ya itu tapi sudah terdaftar dan komitmen supaya nanti setelah produknya diiklanin, terus dia nggak iklanin lagi produk teman-temannya, itu nggak bertanggung jawab namanya. Jadi kita mau semua itu adil ya. Jadi kalau kita sudah memposting teman-teman kita, terus giliran kita juga kita harus memposting produk-produk teman kita gitu loh ya. Jadi kita tidak tidak. Nah itu juga nanti untuk menyemangati teman-teman, nanti kita kasih eh, ada di up 20% ya Bapak Ibu. Jadi 10%-nya itu nanti adalah untuk si yang memposting Bapak Ibu. Jadi kalau nanti produknya itu diposting oleh si A atau si B gitu, nanti ada terjadi penjualan, nah nanti itu mendapatkan komisi juga Bapak Ibu yang mempostingnya. Jadi teman-temannya juga biar semangat gitu ya. Jadi anggaplah itu biaya marketing. Jadi kita juga belajar menyisikan biaya untuk mempromosikan produk kita. Ya ini di WhatsApp, juga di YouTube ya Bapak Ibu, di TikTok misalnya, Twitter, Pinterest. Nah ini juga ada, nanti akan dibantu sama Mbak Ria dari Blast. Jadi bagaimana bisa membuat produk kita tuh bagaimana sistem pemasarannya ya. Jadi kita harus mencoba bagaimana teman-teman UMKM ini bisa memasarkan produknya dengan berbagai macam cara. Nah, salah satunya nanti juga kita akan dibantu dari Blast. Nanti mungkin dijelasin sama Mbak Ria seperti apa ya Blast itu ya. Nah, ini pendaftarannya. Jadi nanti Bapak Ibu harus ngisi daftar ya supaya terdata. Jadi kita
harus ada komitmen dulu. Oke, saya harus lanjutkan lagi. Oke, Bapak Ibu, itulah yang coba kita rancang sekarang ini juga kita coba, uji coba. Udah 2 minggu nih, yang ini minggu ketiga. Jadi mudah-mudahan nanti akan bertambah pesertanya. Soalnya kalau kita di marketplace, kalau kita nggak bisa gitu, nggak punya modal yang kuat juga susah bersaingnya teman-teman UMKM. Nah inilah kita mencoba bersinergi, berkolaborasi bersama, bagaimana supaya kita saling membantu produk-produknya itu kita pasarkan bersama dengan cara tidak perlu mengeluarkan biaya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mengeluarkan biayanya setelah nanti produknya terjual. Nah Bapak Ibu kan juga nanti memberikan apa namanya ya anggaplah itu sebagai biaya marketingnya Bapak Ibu. Tapi itu sudah di up gitu sama kayak kita di GoFood atau di apa gitu. Itu yang coba kita bangun. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu silakan. Ada? Kalau yang mau tertarik ikut join nanti boleh nanti tinggal di atau Karya mungkin bisa dibantu dijelasin sedikit tentang program kita ini, mungkin yang tentang ada marketplace-nya Blast ini juga mungkin bisa dijelaskan, Baria silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Karya. Jadi Bapak Ibu, selain kita di Blast ini juga kita kan bisa langsung ya Bapak Ibu, misalnya di WhatsApp, misalnya di Facebook, di Instagram, di Telegram. Nah, itu bisa menghubungi langsung ke Bapak Ibu gitu loh. Jadi mereka bisa transaksi langsung kepada teman-teman UMKM kita sendiri gitu loh. Jadi coba kita membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak berbagai macam yang mau membantu teman-teman UMKM ini bagaimana bisa
menjual produknya itu yang coba kita bangun ya. Jadi kita tidak mengandalkan apa namanya dari pihak lain. Jadi kita berusaha dari komunitas kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dengan teman-teman yang lain kita bersama-sama berkolaborasi, berjuang bersama-sama bagaimana supaya produk kita itu bisa dipasarkan bersama-sama gitu. Nah, saya juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak juga yang mungkin mau membantu produk-produk UMKM kita ini dipasarkan gitu ya. Jadi sedang kita rancang juga. Memang kita butuh datanya itu supaya valid gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kebutuhan Bapak Ibu ini misalnya dia mau pasok misalnya di supermarket di Singapura misalnya itu dia harus ada kontinuitasnya gitu loh. Jadi misalnya sekarang kita bisa penuhi sekian karton, ternyata bulan depan nggak bisa penuhi. Nah itu juga akan bermasalah Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mensuplai sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya dia minta 10 karton misalnya setiap apa namanya setiap bulan gitu ya, kita harus menyanggupinya gitu, harus sanggup gitu. Jangan bulan ini sanggup, bulan depan nggak sanggup. Nah itu akan membuat apa namanya susah juga mempromosikannya produk-produk itu. Jadi harus bisa memenuhi apa namanya standar dan kontinuitasnya juga harus bisa dipenuhi. Itu ya yang kita coba bangun sekarang. Jadi ini emang setiap minggu saya perhatikan juga boleh banyak orang baru gitu ya, satu dua gitu. Tapi konsistennya itu loh yang saya ini teman-teman yang 10 orang kayaknya yang hadir sekarang Ibu Imas sama Bu Tika ya kalau nggak salah ya. Cuman dua ya. Nah itu juga harusnya ya sebenarnya saya nggak juga bisa memaksakan mungkin ada kesibukan atau dia berjualan. Tapi sebenarnya itu membuat dia sendiri sebenarnya. Jadi ilmu pengetahuan atau apa namanya yang dikasih tahu ke mereka itu sebenarnya untuk membantu mereka sendiri sebetulnya. Jadi buat diri dia buat dirinya sendiri sebenarnya gitu. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya silakan Bu. Jadi harus oh gitu ya. Tapi dia udah isi absen ya Bu ya. Udah ya. Jadi gini, Mbak Bu, jadi kita selesaikan dulu yang 10 orang yang sudah pertama batch pertama itu. Jadi semuanya sudah kebagian, selesai. Nah, nanti baru kita buka lagi batch berikutnya. Jadi tapi siapa aja boleh ikut. Jadi sebenarnya itu untuk sebenarnya ya, jadi sebenarnya semakin banyak semakin bagus Bu sebetulnya. Cuman kan kita kan masih baru, mungkin teman-teman yang lain belum belum paham misalnya kan. Jadi ya kita mesti bersabar dan terus berusaha saja. Jadi meyakinkan bahwa mudah-mudahan ini bisa berefek pada produk teman-teman UMKM gitu yang kita lakukan ini gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, mungkin saya mau cukupkan sekian dulu. Mungkin kita mau foto bersama dulu. Mungkin bisa dibuka videonya. Saya buat foto dulu dokumentasinya yang hadir hari ini. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita punya data. Nanti kalau ikut program apa namanya, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa dibuka videonya. Saya bisa, ya, ya mungkin di daerah emang suka gitu ya. Lagi cuaca jelek ini mungkin ya. Jadi kita, oh ya. Oke, yang lainnya bisa bantu buka videonya, bisa kita foto.
Oke, nggak mungkin nggak bersedia ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya foto yang ada aja. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik Bapak Ibu. Saya cukupkan sekian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa yang perlu ditanyakan, bisa nanti di WA Group ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu gabung juga di Telegram. Telegramnya kita kalau punya Telegram, di situ ada 9.000, sekitar 9.300-an orang. Jadi itu UMKM semua juga. Nah itu juga bisa kita bersinergi, berkolaborasi di situ ya. Jadi nanti kalau yang untuk ikut program ini ada WA group khususnya, nanti langsung join aja di situ. Itu free ya Bapak Ibu. Silakan join kalau memang mau ikut. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan kita semua. Mudah-mudahan produk kita bisa bisa terjual ya Bapak Ibu ya. Sekarang tuh permasalahan dari UMKM itu nggak bisa jual produknya. Jadi yang itu yang coba kita selesaikan dulu. Bagaimana kita bisa mampu menjual produknya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup, ya, izin saya tutup ya.